Gerakan di sini segera menarik orang-orang hitam dari kejauhan. Serangkaian sinar panduan jiwa segera ditembakkan secara intensif ke arah mereka. Hati-hati, Sol Gui dan Cekenen. Suara Xie-Xie terdengar. Tang Wulin tanpa sadar menoleh untuk melihat, dan melihat seorang pria berpakaian hitam membawa meriam di bahunya, membidiknya. Detik berikutnya, diiringi peluit, cahaya ungu terang terbang langsung ke arahnya. Tang Wulin mendengus dingin, cahaya keemasan melintas di tubuhnya. 4 cincin lingkaran emas tubuh bagian atas, halo pertama menyala, tubuh naga emas. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh sisik emas, dan cakar naga emas tangan kirinya langsung menonjol, dan dia bahkan meraihnya langsung ke arah kelompok cahaya. Dengan ledakan yang keras, meriam panduan jiwa langsung ditangkap oleh Tang Wulin. Dampak ledakan yang kuat padanya hanya bisa membuat sisik naga emasnya bersinar, tapi itu bahkan tidak bisa membuatnya mundur selangkah. Pada saat yang sama, Master Jiwa yang menembakkan meriam panduan jiwa sudah cukup lembut. Xie-Xie sudah mengambil tindakan ketika dia mengingatkan Tang Wulin. Dalam hal kecepatan, Xie-Xie tidak diragukan lagi, tidak ada duanya di seluruh tim, dan bagi orang-orang berkulit hitam ini, yang basis kultivasinya sebagian besar berada di sekitar jiwa, Master Jiwa tipe serangan yang gesit jelas merupakan yang paling menguntungkan. Belati naga bayangan bolak-balik antara ilusi dan kenyataan, dan sosok hitam jatuh ke tanah satu demi satu. Tang Wulin duduk di tengah kota, melindungi Su Xiaoyan dan Su Lixi di belakangnya, melihat ke arah penonton. Xie-Xie, Yuan and Yehui, Lei Zhengyu dan Ye Xinglan bergegas keluar untuk menghadapi orang-orang berbaju hitam. Tidak ada ancaman yang ditemukan, puluhan orang berbaju hitam jatuh seperti reruntuhan di depan serangan kuat Shrek Seven Devils. Tiba-tiba, rasa takut yang tak terlihat melintas di hati Tang Wulin. Dia berbalik hampir tanpa berpikir, dan memeluk Su Lixi dan Su Xiaoyan di belakangnya, membuat mereka berguling secara horizontal. Di luar, cahaya abu-abu hitam dan bayangan menghilang, meninggalkan celah sepanjang 5 meter dan lebar 1 meter di tanah, yang sebenarnya tidak berdasar. Yang lebih menakutkan lagi adalah kedua sisi jurang tersebut terkorosi dengan cepat. Guru jiwa jahat! Tang Wulin berteriak dengan suara rendah. Berani menghentikan tindakan kami. Jiwamu akan dikorbankan. Suara dingin bergema di udara. Sesosok juga perlahan muncul, dia tergantung di udara. Seluruh tubuh diselimuti pakaian abu-abu. Seluruh orang terlihat penuh kabut. Ada 7 cincin jiwa di tubuhnya, 2 kuning, 3 ungu, dan 2 hitam. Orang suci jiwa. Ini sebenarnya adalah master roh jahat dari tingkat orang suci jiwa. Sosok abu-abu lebih dari itu. Dalam kegelapan, tampaknya gerbang waktu dan ruang muncul, dan sosok abu-abu muncul dengan tenang, semuanya berjumlah lebih dari 10. Mereka juga memiliki 4 cincin roh paling sedikit, dan satu-satunya di depan Tang Wulin adalah cincin ke-7. Ada juga 4 cincin ke-6, dan sisanya adalah cincin ke-4 dan ke-5. Hati Tang Wulin tenggelam, jika pakaian abu-abu mewakili guru roh jahat, maka kemunculan selusin guru roh jahat pada saat yang sama tidak diragukan lagi merupakan ancaman besar bagi mereka. Alasan mengapa guru roh jahat-jahat adalah karena mereka dapat menggunakan beberapa cara kejam untuk meningkatkan diri mereka sendiri, tidak hanya kecepatan promosinya yang cepat, tetapi kemampuan mereka bahkan lebih sulit untuk dipertahankan. Master jiwa jahat dengan level yang sama jauh lebih kuat dari master jiwa biasa. Keberadaan mereka untuk tujuan kehancuran, dan cara kultivasi yang jahat mau tidak mau akan menyebabkan kepribadian mereka menjadi terdistorsi bahkan lepas kendali. Pergi dan bantu orang lain. Serahkan padaku di sini. Tang Wulin melambai ke Su Xiaoyan dan Su Lixi di belakangnya. Keduanya memahami kekuatan Tang Wulin dan berlari ke arah orang lain tanpa ragu-ragu. Shrek Seven Devils telah bekerja sama untuk waktu yang lama, dan setelah menemukan Evil Soul Master, yang lainnya dengan cepat berkumpul menuju Tang Wulin. Serangan guru roh jahat juga terbuka pada saat ini, dan mereka sama sekali tidak berniat untuk berkomunikasi. Masih ada lebih dari 20 orang berbaju hitam sebelumnya, dan ketika master roh jahat muncul, mereka segera bubar dan bergegas menuju ke arah kereta. Pembantaian mereka jelas sudah direncanakan sejak lama, dan peran banyak guru roh jahat tampaknya lebih menekan formasi. Master roh jahat udara membuka kedua tangannya di kedua sisi tubuhnya, dan awan kabut abu-abu tiba-tiba keluar darinya, dengan sekejap sosoknya, dia bergegas ke Tang Wulin, dan sepasang cakar abu-abu hitam langsung menuju ke Tang Wulin. Ambil segera. Betapa cepatnya kecepatan. Kecepatan pria berbaju abu-abu ini jauh lebih cepat daripada Xie-Xie. Tang Wulin hampir merasa ada bunga di depannya, dan cakar tajam telah mencapainya, satu meraih wajahnya dan yang lain meraih dadanya. Begitu tertangkap, hasilnya bisa dibayangkan. Guru roh jahat tipe Min Gong.
Tang Wulin tidak mundur, menghadapi lawan yang begitu cepat, bahkan mundur tidak akan berpengaruh. Dengan cahaya keemasan berkedip di tubuhnya, sepasang cakar naga emas Tang Wulin melintas di depan wajahnya. Bagaimana dengan Seven Rings? Dia berani mengguncang Long Yu di ring ke-6 saat dia berada di ring ke-4. Terlebih lagi, sekarang basis kultivasi memiliki 5 cincin, dan kekuatan keseluruhan memiliki lompatan kualitatif. Cincin roh emas kedua menyala, dan sisik seluruh tubuh Tang Wulin langsung berubah menjadi permukaan seperti cermin. Ding-ding. Dengan dua suara tajam, salah satu cakar tajam Evil Soul Master meraih dada Tang Wulin, dan yang lainnya meraih lengannya. Tang Wulin hanya merasakan bahwa dua aura suram dan dingin mengalir ke tubuhnya seperti pegas, tetapi garis keturunan Raja Naga Emasnya yang besar meledak dalam sekejap, dan dia hanya memblokir gangguan dingin itu. Guru roh jahat hanya merasa bahwa cakarnya tersangkut di pelat besi, dan kemudian sisik orang di depannya berkilat dengan cepat. Ang! Kepala naga emas besar melesat keluar dari tangan Tang Wulin dalam raungan naga, dan pada saat yang sama, cincin roh ketiga di tubuhnya juga menyala. Ang! Long Yin yang keras segera terdengar. Master jiwa jahat hanya merasakan seluruh tubuhnya sebentar, dan darah di tubuhnya tampak mengalir tak terkendali. Saat berikutnya, kepala naga emas telah tiba. Naga emas mengejutkan langit ditambah darah Tang Wulin dan keterampilan cincin roh, raungan naga emas. Menghadapi guru roh jahat dengan basis kultivasi 7 cincin, Tang Wulin harus melakukan pertempuran cepat sebelum dia bisa membantu teman-teman lain, jadi dia tidak menjaga tangan ketika dia muncul. Golden Dragon Roar adalah skill penghenti dan memiliki kontrol yang kuat. Apalagi bila jiwa bela diri lawannya adalah naga, efeknya paling bagus. Jiwa bela diri Master Roh Jahat ini bukanlah naga, dan basis kultivasinya lebih tinggi dari Tang Wulin. Tapi sekarang Tang Wulin tidak sama dengan 4 tahun lalu, dia telah diberkati oleh begitu banyak roh naga di lembah naga, dan darahnya lebih kuat dari sebelumnya. Raungan naga emas ini mengejutkan penonton, dan semua Master Jiwa Jahat lambat, belum lagi orang yang ada di dekatnya. Namun, kekuatan Master Roh Jahat ini memang kuat saat naga emas itu mengejutkan langit dan mengenai tubuhnya, meskipun orang-orangnya terbang karena benturan, mereka dengan cepat bereaksi. Cincin roh kelima di tubuhnya bersinar terang, dan kemudian seluruh orang itu berubah menjadi awan kabut abu-abu, dan naga emas itu hancur di balik kabut, tetapi gagal memastikan. Kabut memadat di kejauhan, guru roh jahat 7 cincin ini jelas kesal, dan ada teriakan di mulutnya, dan kabut abu-abu di sekitar tubuhnya tiba-tiba menjadi intens. Cincin roh ketiga di tubuhnya menyala, dan ketika cincin roh ungu bersinar, sepertinya ada nafas darah yang keluar dari hidungnya. Tang Wulin hanya merasa pusing di otaknya, dan segera setelah itu, darah di tubuhnya menjadi gila seolah-olah tidak terkendali, seolah-olah dia akan merebut tubuhnya. Hah! Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi ini. Kemampuan roh lawan sepertinya bisa mengendalikan darahnya. Tang Wulin mendengus dingin sambil terkejut. Darah di dalam tubuh dipaksa untuk mengontrol darah di dalam tubuh saat darah terbalik. Seluruh tubuhnya penuh dengan cahaya keemasan, dirangsang oleh kemampuan roh lawan, mobilisasi kekuatan garis darahnya tampaknya sedikit lebih mudah, dan kabut emas samar muncul di sekitar tubuhnya. Bab 792 Naga Emas Terbang. Maju, Tang Wulin sudah bangkit dan dia belum melepaskan jiwa bela dirinya karena dari kemampuan roh lawan sebelumnya yang dapat berubah menjadi kabut, terlihat bahwa roh bela dirinya tidak akan memainkan peran apapun. Dalam hal ini, lebih baik tidak menggunakannya. Di kehampaan, Tang Wulin meledak dengan pukulan, dan suara naga di tubuhnya dihidupkan kembali. Saat ketika pukulan yang tampaknya sederhana itu menghantam, dia meregangkan seluruh tubuhnya dari kaki ke tulang belakang ekor, dan kemudian di sepanjang tulang belakang. Itu memberi orang peregangan seluruh tubuh, seolah-olah seekor naga sedang bangkit. Segala sesuatu yang terulur pada akhirnya akan berkumpul di pukulan ini. Tinju kanan Golden Dragon Claw meledak. Dengan tubuh Tang Wulin sebagai pusatnya, dengan diameter 3 meter, tiba-tiba berubah menjadi emas cemerlang. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya digerakkan oleh tinju kanan dan tiba-tiba melintas di udara. Pita cahaya emas sepanjang puluhan meter muncul di langit, dan pita cahaya berdiameter 3 meter hampir menghilang dalam sekejap. Guru roh jahat hanya bisa berubah menjadi awan kabut pada waktunya, tetapi meskipun demikian, dia berteriak, dan ketika dia mengembun menjadi bentuk manusia, tubuhnya bergoyang dan jatuh ke tanah. Naga emas terbang. Kekuatan garis darah meledak dalam kompresi, dan momen ledakan digunakan untuk menggerakkan tubuh. Dalam keadaan itu, Tang Wulin sendiri hampir dalam keadaan mendominasi. Seluruh kekuatan tubuh terkonsentrasi pada satu titik, sedikit seperti pedang manusia, dengan diameter serangan 30.
Meter hanya bisa menyerang dalam garis lurus, ini batasannya. Tapi dampak yang muncul dalam sekejap adalah 3 kali kekuatan serangan normalnya. Bentuk ketiga dari 9 bentuk Cilong Douluo, naga terbang. Tepatnya, apa yang dia ajarkan kepada Tanggulin haruslah 9 bentuk naga, dan 9 bentuk naga emas saat bertindak atas Tanggulin. Jadi ya, naga emas terbang. Pada saat itu, Tanggulin seperti Raja Naga Emas yang membuka cakar naganya, di bawah pengaruh sosoknya, ia memiliki kekuatan untuk memblokir dan membunuh para dewa dan Buddha. Ini adalah pertama kalinya Tanggulin menggunakan gaya terbang naga emas dalam pertempuran nyata, dan efeknya sangat jelas. Karena gaya ini tidak hanya memiliki kekuatan roh dan kekuatan garis keturunan di dalamnya, tetapi juga memiliki kekuatan spiritual yang tergabung. Jadi itu adalah serangan serba bisa. Bahkan jika guru roh jahat berubah menjadi kabut, itu juga terkena dampaknya. Setelah mendarat, Evil Soul Master akhirnya tidak berani memegangnya besar-besar lagi. Cahaya abu-abu kecil menyala di tubuhnya. Potongan baju besi seperti daun menutupi seluruh tubuhnya. Di belakangnya, tumpukan sayap abu-abu terentang, tampak seperti yang besar. Kelelawar. Lawan baju besi. Armor tempur bersayap, baju besi perang 2 kata. Tidak ada keraguan bahwa Master Jiwa Jahat tingkat suci 7 cincin jiwa ini juga seorang Master Armor pertempuran 2 karakter. Dengan armor perang yang dimiliki, nafas Evil Soul Master tiba-tiba menjadi sangat berbeda. Anda harus tahu bahwa baju besi pertempuran dapat meningkatkan Master Roh dengan 2 tingkat meskipun jiwa bijak 7 cincin tidak dapat mencapai gelar tingkat Douluo dengan baju besi pertempuran 2 karakter, itu pasti melampaui tingkat pertempuran roh 8 cincin. Dunia sekitarnya tiba-tiba meredup, dan guru roh jahat berteriak dari langit. Tiba-tiba, Tanggulin hanya merasa seolah-olah jarum tajam telah menembus dunia rohaninya, menyebabkan sakit kepala yang parah. Di saat yang sama, darah di tubuhnya yang berada di bawah kendalinya tiba-tiba mengalir deras. Yang membuat Tanggulin semakin terkejut adalah karena kehilangan kendali jangka pendek atas darahnya, dia bergegas menuju segel ke-9 Raja Naga Emas. Ini dalam pertempuran. Bagaimana Anda bisa membuka segel ke-9 saat ini? Ini tidak berbeda dengan bunuh diri. Tanggulin buru-buru menggigit ujung lidahnya, mencoba membuat dirinya sadar. Cahaya keemasan kecil di tubuhnya menyala, melepaskan armor tempurnya. Potongan baju besi pertempuran emas menutupi seluruh tubuh, dan segera, darah dan aura yang mengalir ditekan dari dunia luar, dan kekuatan roh sangat meningkat, dan Tanggulin akhirnya mendapatkan kembali kendali atas darahnya. Topeng itu jatuh menutupi wajah tampannya. Tangan kanan Tanggulin menyentuh dahinya, dan tombak naga emas bangkit melawan badai dan dipegang di tangannya. Helm emas, baju besi emas dan topeng emas. Ditambah dengan memegang tombak naga emas. Ketika Tanggulin melayang ke tanah, kepahlawanannya luar biasa. Dengan tombak naga emas di tangannya, cahaya di matanya mekar, tubuhnya sedikit berjongkok, dan saat berikutnya, dia bergegas menuju guru roh jahat itu lagi. Tombak naga emas menusuk seperti kilat dan berubah menjadi tombak lampu. Tapi pemandangan aneh muncul, tubuh Evil Soul Master ditutupi oleh tombak naga emas, dan itu berkedip cepat di udara seolah-olah tidak memiliki berat, dan dia selalu bisa menghindari serangan tombak naga emas Tanggulin. Sepasang cakar tajamnya memiliki tambahan dari 2 karakter armor pertempuran, menjadi lebih dari 1 kaki panjangnya, disajikan dalam bentuk kristal abu-abu, dan saat menghindar, menyerang dari waktu ke waktu. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tanggulin tidak bisa sepenuhnya mengelak. Ketika cakar jatuh, baju besi perang Tanggulin akan meninggalkan beberapa bekas putih. Tetapi pada saat ini, baju besi perang Tanggulin yang dinamai naga menunjukkan kekuatan pertahanan yang kuat. Setiap kali serangan Master Roh jahat jatuh ke baju perangnya, bagian dari baju besi perang itu akan muncul dalam bentuk sisik. Pola cahaya sangat menentukan kekuatan serangan dari cakar yang tajam. Secara umum, baju besi pertempuran 2 karakter benar-benar menekan baju besi pertempuran 1 karakter, tetapi guru roh jahat ini jelas gagal mencapai ini. Hal ini tentunya terkait dengan fakta bahwa armor tempur Tanggulin terbuat dari logam spiritual, namun yang lebih penting, kekuatan pertahanan Tanggulin sendiri luar biasa. Namun, Tanggulin sedang tidak enak badan saat ini. Kecepatan lawan terlalu cepat dan tidak menentu. Serangannya tidak dapat diterapkan sama sekali, dan tidak ada tempat untuk kekuatan besar untuk melampiaskan. Lawan seperti ini adalah yang paling sulit baginya, dan keunggulannya tidak bisa dimainkan. Tapi tidak mudah bagi guru jiwa jahat tingkat suci untuk mengalahkan Tanggulin. Kekuatan pertahanan Tanggulin terlalu kuat, dan dia memiliki kesan mendalam yang ditinggalkan oleh naga emas yang terbang sebelumnya.
Pada saat ini, Master Roh Jahat Armor Tempur dua karakter sangat berhati-hati dan terus berjuang, mencoba melemahkan kekuatan roh Tanggulin, terus mencari kekosongan untuk melancarkan serangan. Mereka terjebak dalam perkelahian di sini, dan di sisi lain, situasi keenam dari 7 monster Shrek lainnya tidak optimis. Sebanyak 11 guru roh jahat mengepung Ye Xinglan dan Yuan En Yehui dan meluncurkan serangan panik. Master Jiwa Jahat benar-benar sistem lain di dunia Master Jiwa, bahkan jika semangat seni bela diri sama, jika Anda mengikuti rute pelatihan Master Jiwa Jahat, kemampuan yang dapat Anda kembangkan akan sangat berbeda. Master Roh Jahat 6 cincin di depan adalah yang paling sulit dihadapi, semuanya adalah Master Baju Besi Pertempuran satu karakter, dan roh yang dilepaskan juga lebih aneh dari satu. Roh dari 4 guru roh jahat 6 cincin masing-masing adalah kerangka yang telah menjadi kerangka dan memakai baju besi. Sosok itu sangat besar, tinggi 8 meter, seluruh tubuhnya sangat kuat, dan dilindungi oleh baju perang. Serangan keras secara positif. Memegang parang besar sepanjang 7 meter. Untungnya, ada Yuanen Yehui di Shrek Seven Devils, dan Titan Great AP Martial Spirit dilepaskan, dan sepasang palu raksasa yang belum disita oleh Akademi dibuka, head to head, menghalangi serangan kerangka raksasa. Guru roh jahat 6 cincin kedua adalah orang yang tampak seperti badut, wajahnya putih di satu sisi dan hitam di sisi lain, dan terlihat sangat aneh. Ada tawa berbahaya di mulutnya. Tubuh terus berputar, dan kemampuan mengutuk seperti kelambatan dan ketakutan terus jatuh pada 6 monster Shrek, melemahkan mereka. Terlebih lagi, dia masih tersembunyi di balik guru roh jahat lainnya, dan tidak bisa menghubunginya sama sekali. Master Jiwa Jahat Cincin ke-6 berubah menjadi serigala raksasa, penuh darah. Dan saat bertarung, dia mengambil mayat dari pria berpakaian hitam, dan memakan hati mereka yang berpakaian hitam. Kehilangan hati akan meningkatkan kekuatan serangannya dengan beberapa poin. Seluruh bulu disajikan dalam warna abu-abu besi, kebal. Bahkan pedang Dewa Bintang Ye Xinglan tidak bisa menembus baju besi pertempuran yang dia kenakan. Guru roh jahat tingkat 6 keempat adalah yang paling terlihat normal di antara 4. Dia normal karena dia terlihat seperti manusia, menunggang kuda tulang dengan api hitam di sekujur tubuhnya, agak mirip mimpi buruk legendaris. Tertutupi baju besi hitam tebal, memegang EP, dan Lei Zhengyu dengan senang hati memotong satu sama lain. Yuan En Yehui melawan Skeleton Evil Soul Master, Ye Xinglan melawan Giant Wolf Evil Soul Master, dan Lei Zhengyu melawan Knight Evil Soul Master dan ketiganya masih sedikit berat. Di level yang sama, guru roh jahat lebih baik dari guru roh biasa, tetapi 7 iblis Shrek jelas bukan guru roh biasa. Tapi guru roh jahat di depan mereka juga lebih tinggi dari mereka dalam hal kultivasi. Terlebih lagi, ada roh jahat yang menguasai sistem kendali di belakang mereka yang terus-menerus melemahkan mereka melalui berbagai kutukan. Xie benar-benar ingin mengambil tindakan untuk menyelesaikan Master Roh Jahat Badut, tetapi masalahnya adalah dia harus tetap tinggal untuk melindungi Su Xiaoyan dan Su Lisi. Kemampuan tempur langsung Su Xiaoyan dan Su Lisi terlalu lemah. Jika dia juga pergi, maka guru roh jahat lainnya pasti akan memanfaatkan kekosongan tersebut. Di antara 7 guru roh jahat yang tersisa, ada 5 guru roh jahat 5 cincin, 2 dari mereka juga master baju besi 1 kata, dan 4 lainnya adalah guru roh jahat tingkat 4. Bab 793 bertarung melawan Tuan Roh Jahat. Ketujuh orang ini menyerang dari segala penjuru, Xie sudah sibuk peduli. Satu orang terbagi menjadi 3 klon, yang setara dengan bertarung dari 4 arah. Di antara semua orang, dialah yang paling tertekan. Pada saat ini, Anda dapat melihat betapa kerasnya kultivasi Xie. Keempat sosok itu menghadapi musuh yang berbeda dan terlibat dalam pertempuran yang berbeda, dan dia bisa mengendalikan mereka dengan baik. Meskipun sangat sulit untuk ditangani, tetapi untungnya masih ada kendali Su Xiaoyan. Su Xiaoyan tidak ingin menunjukkan kemampuan pengendalian roh terkuatnya, tetapi setiap kali Xie menghadapi kesulitan, rantai es roda bintang selalu dapat membantu Xie menyelesaikan banyak masalah. Boom! Tangan kanan Yuan En Yehui dipalu ke atas, menangkis pisau Skeleton Evil Soul Master, palu tangan kirinya menyapu, dan langsung menuju ke dada lawan dan membombardirnya. Skeleton Evil Soul Master mengeluarkan raungan rendah, seolah-olah api jiwa berdetak di matanya. Jongkok, gunakan tubuh untuk menggerakkan pisau raksasa untuk memblokir di depan Anda. Dengan suara teredam lainnya, Skeleton Evil Soul Master dan Yuan En Yehui mundur selangkah pada saat yang sama. Dalam hal kekuatan, keduanya benar-benar merasa seperti sedang cocok. Ye Xinglan memiliki sedikit keuntungan di sini, meskipun pedang Dewa Bintangnya sulit untuk ditembus pertahanan Master Jiwa Jahat Serigala Raksasa. Pedang Dewa Bintangnya tidak hanya roh pedang tetapi juga pedang.
Niat pedang tajam selalu menekan Master Roh Jahat Serigala Raksasa. Setelah menemukan bahwa pihak lain dapat meningkatkan dirinya dengan memakan hati, Ye Xinglan mengandalkan serangan kuatnya sendiri, dan tidak pernah membiarkan Tuan Roh Jahat Serigala Raksasa memakan hati. Situasi Lei Zhengyu seimbang. Dengan bantuan Ksatria, dia turun dari kudanya, dan energi gelap sangat kuat, tetapi dia kebetulan bertemu dengan roh bela diri malaikat suci yang menahan satu sama lain. Dua energi kegelapan dan cahaya yang saling bertentangan saling bertabrakan, dan badai energi yang mengerikan meletus terus-menerus di udara. Tapi ini malam, yang jelas tidak baik untuk sisi energi ilahi. The Dark Knight memiliki perasaan sebagai manusia dan kuda. Kuda perang mimpi buruk benar-benar terhubung dengan hatinya. Ketika EPE di tangannya terputus, nyala api hitam yang menyilaukan pasti akan meledak, mengeluarkan gelombang energi yang kuat. Api hitam dan EPE Ksatria itu melebur menjadi satu, lalu tiba-tiba ditebas. Lei Zhengyu membuka sayapnya di belakang punggungnya, dan tubuhnya ditutupi oleh armor putih. Cahaya di tubuhnya terus turun, dan dalam koordinasi dengan cahaya penghakiman, dia menyerang lagi dan lagi. Tapi Ksatria Kegelapan memiliki satu serangan dan pertahanan, satu orang dan kudanya, stabil seperti gunung. Tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk sementara waktu. Tapi menilai dari kedalaman kekuatan roh, jelas bahwa Dark Knight harus lebih unggul. Secara relatif, Su Lixi adalah yang paling santai di antara orang-orang. Saat ini, dia juga ditutupi dengan baju besi perang. Armor tempurnya berwarna putih, tetapi berbeda dengan warna putih Lei Zhengyu. Tidak ada aura suci, tapi dia terlihat sangat berat. Dia tinggi, dan setelah memakai baju perang, dia tidak akan gemuk lagi, malah dia memiliki perasaan yang agung. Dia berdiri di samping Su Xiaoyan, seperti penjaga setia Su Xiaoyan. Kedua belah pihak telah memasuki keadaan perang, dan orang-orang berbaju hitam di kejauhan mulai terus membunuh di gerbong. Tang Wulin berkelahi dengan lawannya sambil menyaksikan perubahan penonton. Dia hanya mengambil beberapa pandangan untuk memahami situasi rekan jauhnya. Itu tidak bisa ditunda lebih lama lagi, dan jika terus berlanjut, ratusan nyawa di seluruh kereta pemandu jiwa semuanya akan hancur di tangan guru jiwa jahat. Memikirkan hal ini, Tang Wulin tiba-tiba mengangkat suaranya dan berteriak, tembak dengan seluruh kekuatannya. Dengan teriakan keras ini, cahaya keemasan dari baju perangnya dilepaskan, dan seluruh aura Tang Wulin berubah dalam sekejap. Dia mendarat dengan kedua kakinya, dan dia seperti gunung yang menjulang tinggi. Di tubuhnya, lingkaran cahaya coklat meledak. Sementara lingkaran cahaya ini dilepaskan keluar, Master Roh Jahat Suci Jiwa 7 Cincin yang telah menyuruhnya untuk menyerang tiba-tiba merasakan tubuhnya tenggelam dan jatuh langsung ke tanah. Ketika sepasang cakar tajamnya menggenggam dada Tang Wulin lagi, dia merasakan kejutan balasan yang menakutkan meledak, dan cakarnya yang mengejutkan langsung terangkat kembali. Ini adalah... Tang Wulin menginjak tanah dengan kaki kanannya, dan naga emas itu mengguncang tanah. 8 naga kecil emas tiba-tiba muncul, dan guncangan yang kuat mematikan rasa mengejutkan seluruh tubuh dari Master Jiwa Jahat Suci Jiwa 7 Cincin yang baru saja ditarik ke tanah. Dia juga mendengar teriakan keras Tang Wulin, dan ditambah dengan perubahan mendadak saat ini, dia tidak ragu untuk mengaktifkan kemampuan roh kelimanya lagi, dan pada saat yang sama, bahkan cincin roh ketujuh aktif. Naik. Pada saat ini, Tang Wulin akhirnya tahu apa roh dari guru roh jahat ini. Seekor kelelawar besar yang dilapisi baju besi muncul di depan Tang Wulin, kelelawar vampir. Itu adalah roh Master Roh Jahat ini, tidak heran kecepatannya begitu cepat, dan dia lebih bisa mengendalikan darah tubuh manusia. Ternyata jiwa bela dirinya berhubungan dengan darah. Namun, bahkan jika kelelawar vampir kemampuan roh ketujuh telah dilepaskan, hisapan besar dari tanah masih mencegahnya untuk melepaskan diri sejak awal. Serangan Tang Wulin sudah dimulai. Jinlong mengguncang kelelawar vampir yang gemetar di sekujur tubuhnya, tetapi mengandalkan kekuatan pertahanan yang kuat dari tubuh asli Wuhun, dia hanya tertinggal beberapa saat sebelum berjuang untuk bergegas keluar. Tapi, lingkaran kuning kecoklatan yang dilepaskan Tang Wulin terlalu kuat, dan kecepatannya masih terbatas sampai batas tertentu. Tombak naga emas di tangan Tang Wulin langsung digunakan sebagai cambuk, jatuh dari langit dan jatuh. Pada saat yang sama, dia meraung, naga emas mengaum. Cahaya ungu bersinar di mata, murid ajaib ungu. Dalam sekejap, Tang Wulin melepaskan semua kemampuan roh pengendali yang bisa dia gunakan. Kelelawar vampir tidak punya pilihan selain mengubah dirinya menjadi kabut dalam sekejap, menggunakan cara terbaiknya untuk melarikan diri dari medan perang, mencoba melarikan diri. Tetapi kejutan spiritual dari murid sihir ungu memperlambat gerakannya setengah ketukan, dan setengah ketukan inilah yang telah menentukan hasil pertempuran. Sosok emas tiba-tiba bangkit diam-diam dari tanah dan melilitnya. Tarik dia ke bawah.
Di saat yang sama, sebelum dia benar-benar berubah menjadi kabut, tombak naga emas itu akhirnya mengenai tubuhnya. The Seven Rings Evil Soul Master berteriak, dan armor pertempuran dua karakter di tubuhnya membuat serangkaian suara yang hancur, dan terbanting ke tanah dengan tiba-tiba. Tang Wulin mengangkat kaki kanannya, tetapi tubuhnya tiba-tiba melonjak ke udara. Orang yang menggantikan posisi sebelumnya digantikan oleh tubuh yang sangat besar. Itu adalah roh kedua, Tyrannosaurus. Kaki kanan Tyrannosaurus Rex yang besar menghantam tanpa ragu-ragu, dan menginjak santo jiwa bercincin 7 itu. Tahukah Anda, Tyrannosaurus tingginya 60 meter, dan beratnya tidak dapat diguncang bahkan oleh 100.000 kati milik Tang Wulin. Sebagai pembunuh paling menakutkan di bumi, kekuatan kaki Tyrannosaurus Rex secara langsung menyebabkan bumi bergetar, dan bahkan kereta jiwa yang terlempar ke tanah di kejauhan pun terguncang dari sisi ke sisi. Tang Wulin mengacungkan tangan kanannya ke arah gerbong itu, bahasa emas, pergi. Bahasa emas yang sebelumnya telah menjerat guru roh jahat telah berubah menjadi panah tajam, bergegas menuju pria berpakaian hitam dengan basis kultivasi cincin ketiga. Kabut samar menyebar dari kaki Tyrannosaurus ke sekitarnya, dan kemudian dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Lubang hidung Tyrannosaurus Rex menyemburkan udara panas, dan kemudian, dia tiba-tiba membuka mulutnya, dan api merah menyembur dari mulutnya. Master roh jahat kelelawar vampir, yang menjelma dalam kabut, paling baik dalam menghindari serangan fisik, tetapi dalam keadaan berkabut, efek serangan energi padanya akan berlipat ganda. Dalam jeritan itu, dia telah disemprot secara frontal oleh nyala api yang menakutkan. Tetapi pada saat ini, kelelawar kecil yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari kabut, terbang ke segala arah. Metode penyelamatan jiwa para guru roh jahat bisa dikatakan tidak ada habisnya. Bab 794 Archangel Surat. Tang Wulin mendengus dingin, berdiri di atas Tyrannosaurus Rex, dan memukul dirinya sendiri dengan tangan kanannya di dada. Lingkaran kuning kecoklatan yang muncul sebelumnya muncul lagi, gravitasi besar jatuh dari langit, dan kelelawar kecil yang tertindas jatuh ke tanah. Segera setelah itu, Kaisar Perak Biru bangkit dari tanah dan berubah menjadi paku perak biru. Seperti sekelompok manisan hau, tembus ke tubuh kelelawar. Singkirkan kejahatan. Tang Wulin pasti akan melakukan ini dengan sangat baik. Tyrannosaurus berbalik dan bergegas ke sisi lain medan perang. Sosoknya yang menakutkan, telapak kakinya yang besar, setiap langkah yang diambilnya, membawa kejutan yang tak tertandingi. Sejak Tang Wulin menyelesaikan penguburan tulang di Lembah Naga, jiwa Tyrannosaurus Rex-nya tidak tahu kapan itu bisa menjadi entitas. Tepatnya, seharusnya saat Tang Wulin mengubur seekor Tyrannosaurus Rex dengan sayap di punggungnya selama proses penguburan, dan roh Tyrannosaurus miliknya menelan tulang tersebut. Kemudian tertidur lelap selama setahun. Ketika itu muncul lagi, Tang Wulin bisa memanggilnya untuk bertarung secara langsung. Tapi ini bukannya tanpa harga, harga tersebut untuk mengkonsumsi kekuatan jiwa Tang Wulin. Apalagi tingkat konsumsinya sangat cepat. Dengan kekuatan roh Tang Wulin saat ini, Tyrannosaurus hanya bisa bertarung untuknya selama setengah menit. Namun, di medan perang seperti itu, setengah menit sudah bisa menentukan banyak hal. Bahkan kemenangan atau kekalahan di medan perang. Orang suci 7 cincin benar-benar diselesaikan oleh Tang Wulin dalam beberapa detik setelah munculnya Tyrannosaurus Rex yang tiba-tiba. Sementara Tang Wulin berteriak untuk bertarung dengan seluruh kekuatannya, teman-temannya juga keluar. Yuanen Yehui meraung ke langit, dan cincin roh keempat di tubuhnya tiba-tiba menyala. Tubuhnya menyusut sedikit, tetapi lengannya menjadi semakin kuat. Palu raksasa di tangannya meledak, dan tengkorak jahat di depannya hancur ke udara. Divisi Troll Titan. Yuanen Yehui berdiri, sepasang palu raksasa terbuka, dan meluncurkan serangan gila pada kerangka Master Roh Jahat. Di sisi lain, pedang Dewa Bintang di tangan Ye Xinglan berubah menjadi hujan bintang pedang, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menutupi Master Roh Jahat Serigala Raksasa. Pada saat yang sama, cincin roh kelima di tubuhnya menyala. Mata Ye Xinglan tiba-tiba menjadi seterang bintang, dan pedang Dewa Bintang di tangannya menunjuk ke udara, dan kemudian, seluruh dirinya menghilang di tempatnya. Langit tiba-tiba menjadi ilusi sesaat, dan kemudian, pedang besar jatuh dari langit seolah-olah memotong langit. Jatuh seketika. Menunjuk langsung pada Master Roh Jahat Serigala Raksasa. Guru Roh Jahat Serigala Raksasa merasakan ancaman hidup yang sangat besar. Cincin roh keenam di tubuhnya menyala, tubuhnya membengkak lagi, tubuh bagian atasnya terangkat, kepalanya terangkat dan melolong. Di belakangnya menerangi lingkaran cahaya seperti bulan yang cerah, tetapi bulan yang cerah itu berwarna merah darah. Kemampuan roh keenam, Blood Wolf Xia Yue.
Kemampuan roh darah serigala melolong bulan dapat memberi lawan kejutan mental yang sangat besar dan pada saat yang sama merangsang darah mereka sendiri, meledakkan lebih dari 3 kali kemampuan menyerang dan bertahan. Sayangnya, yang dia hadapi adalah Ye Xinglan yang merupakan pedang pamungkas. Dalam keadaan di mana tubuh dan pedang berada dalam satu, guncangan mental dari serigala darah Xiayue tidak berpengaruh pada Ye Xinglan. Pedang raksasa yang jatuh dari langit langsung menebas tuan roh jahat serigala raksasa dengan pedang. Armor pertempuran yang menjaga tubuhnya telah membuat celah besar, dan itu terbelah dari tengah, meninggalkan bekas luka besar di tubuhnya dengan tulang yang dalam. Ini masih di bawah perlindungan skill jiwa Blood Wolf Howling Moon, jika tidak, tubuh master jiwa jahat serigala raksasa akan terbelah menjadi dua. Cahaya suci di tubuh Lei Zhengyu tiba-tiba berkurang, tetapi seluruh tubuhnya benar-benar keemasan, dan bahkan sayap di belakangnya berubah menjadi emas. Pedang suci di tangannya terbakar dengan api suci. Seluruh dirinya menjadi terkonsentrasi dalam sekejap. Cahaya cincin roh kelima mekar, dan warna putih di tubuhnya dipenuhi dengan garis-garis emas dan lingkaran cahaya, dan malaikat kecil emas yang muncul di kencan buta seagot Fate muncul di belakangnya. Tiba-tiba tubuhnya menyatu dengan tenang. Tubuh Lei Zhengyu bergetar, dan sepasang sayap lainnya muncul di belakangnya, tetapi sepasang sayap ini hanyalah ilusi. Tapi aura suci yang meletus darinya telah meningkat dengan kelipatan geometris. Langit tiba-tiba bersinar pada saat ini, seolah-olah matahari bersinar dari langit malam, seberkas cahaya keemasan turun dari langit dan mendarat di Lei Zhengyu. Malaikat dengan 6 sayap juga muncul di langit. Pedang suci di tangan Lei Zhengyu seperti cermin yang membiaskan berkas cahaya emas besar yang jatuh dari langit menuju Dark Knight. Kuda mimpi buruk di bawah Dark Knight itu meraung tanpa suara, dan api hitam naik, menutupi tubuh Dark Knight itu sepenuhnya. Cincin roh ke-6 Dark Knight itu mekar. Memegang pedang raksasa di kedua tangan, tiba-tiba pedang horizontal memotong kepalanya. Kepalanya jatuh ke pinggangnya, tetapi aura gelap di tubuhnya meledak menjadi fluktuasi teror yang tak tertandingi dalam sekejap. Pedang besar itu mengayun secara horizontal, bertabrakan dengan kemampuan roh kelima Lei Zhengyu. Kemampuan roh kelima Lei Zhengyu, Archangel's Sword, menginspirasi cahaya paling murni dan kekuatan suci untuk menyapu semua kejahatan. Tapi kemampuan roh ke-6 ksatria ke-8 itu adalah transformasi dari seorang ksatria yang menakutkan. Dapat meningkatkan efektivitas tempur mereka secara geometris. Pertarungan sebelumnya antara kedua belah pihak berubah menjadi pertarungan hidup dan mati hampir secara instan. Boom, cahaya keemasan meledak ke udara, mekar seperti kembang api, Lei Zhengyu masih dilemahkan oleh roh jahat badut. Di antara cahaya pedang ungu hitam, dia dihancurkan dan terbang keluar. Tapi ksatria ke-8 juga benar-benar tidak nyaman, menurunkan kuda mimpi buruk, hancur, berubah menjadi tulang, dan dibakar dengan api emas. Ketika dia mengirimkan cahaya suci murka malaikat agung ke tunggangannya, dirinya sendiri yang juga terkontaminasi cahaya, telah mendorong kekuatan jiwa yang gila, dan bahwa pertarungan cahaya. Kalah-kalah. Meletus memberikan yang paling mengejutkan bukanlah semangat juang divisi 3 sistem badai besar, tetapi banyak kata-kata kecil. Staf bintang mengangkat tinggi di atas kepalanya, Su Xiaoyan menggumamkan sesuatu cincin roh ketiga bersinar terang, dan dalam sekejap, bintang-bintang bersinar. Bintang-bintang meledak dengan tubuhnya sebagai pusat, hampir di Ye Xinglan dan Lei pada saat yang sama Zhengyu dan Yuanen Yehui pecah, garis bintang secara akurat menemukan setiap guru roh jahat yang mengelilingi mereka. Su Xiaoyan belum pernah menggunakan kemampuan roh pengontrol kekuatan kelompok sebelumnya, tetapi menunggu kesempatan untuk mengendalikan ini. Untuk lawan, kejutan sangat penting, dan kejutan pertama bahkan lebih penting. Cahaya bintang itu sepertinya memiliki mata, dan langsung jatuh ke setiap guru roh jahat di dekatnya. Benar-benar pemahaman yang diam-diam atas kerja sama 7 iblis serek. Bintang-bintang berkedip di tubuh Su Xiaoyan, dan ketika garis bintang yang mempesona pertama kali muncul, 3 dari Lei Zhengyu, Yuanen Yehui, dan Ye Xinglan di garis depan segera merespons dan dengan cepat menghindar ke samping untuk memberikan bintang-bintang itu. Membuka saluran serangan. Armor pertempuran Su Xiaoyan berwarna biru tua, dengan bintang kecil bersinar di atasnya, seperti langit malam dan bintang-bintang. Armor pertempuran satu kata miliknya diberi nama Bintang. Kekuatan bertarung dari Shrek Seven Devils Master Soul Master sepenuhnya terungkap pada saat ini. Ketika cahaya bintang itu menimpa para guru iblis dengan ketepatan yang tak tertandingi, mereka sepertinya membeku dalam sekejap, dan mereka semua tetap tidak bergerak. Bagaimana semua orang bisa melepaskan kesempatan yang begitu baik? 4 klon yang telah diubah Xie melintas pada saat yang sama, dan dalam sekejap, 4 guru roh jahat dengan basis kultivasi yang lebih rendah digorok lehernya.
Yuan and Yehui melompat ke depan, dan dua palu menabrak dada jiwa jahat skeleton seperti bintang jatuh. Dalam suara retakan yang tajam, skeleton Evil Soul Master membuang. Lei Zhengyu mengertakkan gigi dan menahan ketidaknyamanannya, dengan bimbingan pedang suci di tangannya, cahaya penghakiman hampir terhubung erat dengan garis bintang, dan jatuh ke ksatria kegelapan yang menjadi ksatria horor, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan petir emas. Denseli. Ye Xinglan baru saja menggunakan skill soul kelima Star Sword sebelumnya. Pada saat ini, dia menunjuk ke Star God Sword di tangannya, dan seluruh tubuh Battle Armor meledak menjadi cahaya bintang, berubah menjadi sekumpulan ledakan Starlight, langsung bergerak dari serigala Evil Soul. Melewati guru, bintang Dewa Pedang. Meskipun itu hanya kemampuan roh pertama, itu adalah yang tercepat. Dengan peningkatan armor pertempuran dan pedang Dewa Bintang, kekuatannya juga luar biasa. Untuk suatu waktu, banyak guru roh jahat menderita luka parah hampir secara bersamaan. Artinya, dengan kesempatan ini, roti besar pemulihan Sulisi secara akurat mendarat di depan semua orang, sehingga mereka hanya perlu satu mulut untuk menggigit. Dan Tang Wulin juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerbu Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex yang agung merajalela, sebelum tubuhnya tiba, api besar sudah dihembuskan dengan mulut. Jiwa naga tirani dan Tang Wulin ini memiliki koneksi dari hati ke hati, dan semburan api meledak, hanya menutupi semua master jiwa jahat yang mengancam Xie dan mereka di satu sisi. Api yang diludahkan Tyrannosaurus benar-benar api naga. Sebagai Raja Naga Bumi yang paling kuat, keefektifan pertempuran individu Tyrannosaurus Rex sebenarnya tidak lebih buruk daripada naga sungguhan, dan bahkan lebih menakutkan dalam beberapa hal. Dan suatu ketika Tyrannosaurus Rex berubah dan menumbuhkan sayap. Kemudian, dia dekat dengan tingkat keberadaan 9 Raja Naga. Bab 795 kalahkan musuh. Api naga yang berapi-api itu menyapu, hanya menyisakan sepotong abu. Api naga dari klan naga tidak merangsang elemen api energi surga dan bumi dari luar, tetapi api khusus yang dikandung dalam dirinya sendiri, dan suhunya jauh di atas bola api-api biru guyu. Terlebih lagi, dengan kekuatan kehidupan Tyrannosaurus Rex, nyala api yang dia keluarkan pada suatu waktu juga sangat kuat ukurannya. Bintang-bintang yang mempesona dapat menghentikan orang secara permanen selama 1 detik, dan ini kedua kalinya yang menentukan kehidupan banyak orang. Situasi berbalik hampir seketika. Kontrol Su Xiaoyan belum berakhir. Lingkaran emas muncul di bawah kerangka Master Roh Jahat yang terhempas ke udara hampir seketika. Dia baru saja pulih dari cahaya bintang yang menyilaukan dan merasakan sakit di tubuhnya. Tubuhnya terjerat dengan rantai es roda bintang, tidak bisa bergerak di tempat. Ketika Yuan and Yehui memukul dengan palu ganda sebelumnya, itu kebetulan menerbangkannya ke arah Tang Wulin. Karena pada saat itu dia sudah melihat bahwa Tang Wulin telah mengalahkan lawannya dan bergegas ke sini. Meskipun mereka tidak tahu apa itu Tang Wulin, Tyrannosaurus Rex. Tetapi mereka memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan Tang Wulin. Oleh karena itu, ketika tubuh Master Roh Jahat kerangka dibekukan lagi, dia melihat raksasa mendekatinya. Ekor Tyrannosaurus Rex terbalik, sepasang cakar depan terselip di depan dadanya, kakinya yang sangat kuat melangkah, dan kemudian dia melompat. Dengan tubuhnya yang besar, lompatan ini membuatnya terlihat agak konyol, dan bahkan matanya pun tidak terlihat begitu galak. Tapi apa yang muncul di mata skeleton Evil Soul Master adalah keputusasaan. Tingginya lebih dari 60 meter, tubuhnya sama megahnya dengan raksasa gunung yang jatuh dari langit. Skeleton Evil Soul Master tingginya 10 meter, sudah sangat besar. Tetapi tinggi 10 meter dan tinggi 60 meter, tetapi dalam hal volume, perbedaannya tidak 6 kali, lebih dari 60 kali lipat. Hal yang paling menakutkan dari Tyrannosaurus Rex adalah tubuhnya yang sangat kuat, hasilnya bisa dibayangkan. Kacaca. Di tengah serangkaian patah tulang, skeleton Evil Soul Master telah berubah menjadi tumpukan fragmen. Yuan and Yehui mengayunkan palu ganda, dan langsung mendekati Dark Knight yang diselimuti cahaya penghakiman di hadapan Lei Zhengyu. Niscaya, keseimbangan kemenangan telah miring. Wajah Master Roh Jahat Badut yang tersembunyi di belakang menunjukkan sedikit keterkejutan ketika Tyrannosaurus Rex menginjak tubuh kerangka Guru Roh Jahat. Salah satu kutukan lambatnya jatuh pada Tyrannosaurus. Tyrannosaurus meraung, dan cahaya keemasan gelap bersinar di tubuhnya, lambat dan tidak valid. Inilah kemampuan alami Tyrannosaurus Rex yang disebut Tyrannosaurus. Semua kemampuan roh kendali jatuh padanya, dan efek yang bisa diberikannya akan sangat lemah. Meskipun Master Roh Jahat Badut adalah 6 cincin, tetapi tingkat kehidupannya terlalu berbeda dari Tyrannosaurus. Karena itu, kutukan kelambanannya tidak berpengaruh sama sekali. Sambil melepaskan kutukan, roh jahat badut itu berbalik dan lari. Jelas, dia juga melihat bahwa situasinya tidak bagus.
Begitu dia mengangkat tangannya, seberkas cahaya kuning naik ke langit. Tiba-tiba, di langit, cahaya dan bayangan tengkorak kuning yang mengerikan mekar. Tyrannosaurus Rex menyemburkan api naga, menutupi area yang sangat luas. Memblokir jalur badut roh jahat, cahaya keemasan melintas di langit. Detik berikutnya, Master Roh Jahat Badut yang terkejut langsung tertusuk oleh cahaya keemasan dan dipaku ke tanah. Itu adalah tombak naga emas yang dilemparkan oleh Tanggulin. Waktu untuk memanggil Tyrannosaurus Rex juga telah tiba pada saat ini, berubah menjadi cahaya dan bayangan dan menghilang ke dalam tubuh Tanggulin. Cahaya gelang 9 warna di pergelangan tangan Tanggulin berkedip sedikit, dan lingkaran kristal di atasnya mengalir, yang terlihat sangat indah di malam hari. Tanggulin melompat ke depan dan langsung menuju ke arah tombak naga emas. Ketika dia memegang tombak naga emas di tangannya, tubuh badut yang terkena tombak naga itu bergetar, dan seluruh tubuhnya dengan cepat layu dan berubah menjadi satu dengan mumi. Tanggulin hanya merasa bahwa aliran kehidupan murni dari tombak naga emas dapat disuntikkan ke dalam tubuhnya. Tidak terlalu kuat, setidaknya tidak sebanding dengan basis kultivasi cincin ke-6 dari Master Jiwa Badut Jahat. Dia terdiam beberapa saat dan kemudian menyadari bahwa kekuatan kehidupan Tuan Roh Jahat itu sendiri pasti berkaitan erat dengan kemampuan jahatnya. Energi kehidupan Master Roh Jahat mungkin relatif lemah. Namun, dominasi tombak naga emas juga terbukti. Menatap kembang api tengkorak kuning yang masih tersisa di langit, Tanggulin sedikit mengernyit. Apakah ini sinyal mundur atau sinyal bantuan? Jika yang terakhir, saya khawatir akan ada masalah. Kereta tergelincir, kota-kota terdekat pasti sudah menerima kabar, tapi saya tidak tahu kapan petugas penyelamat federal akan tiba. Master Jiwa Jahat Kerangka dan Master Jiwa Jahat Badut berturut-turut jatuh, dan dengan kekuatan semua orang, Master Jiwa Jahat kuat lainnya dengan cepat diselesaikan. Dengan kendali kuat Su Xiaoyan, para guru roh jahat ini tidak bisa lari bahkan jika mereka mau. Di kejauhan, Jin Yu bergegas kembali dengan cepat, dan orang-orang berbaju hitam yang pergi untuk membunuh para penumpang semuanya terbunuh olehnya. Jin Yu tidak lagi terlihat seperti ular, panjangnya lebih dari 7 meter dan seluruh tubuhnya berwarna emas. Dua tonjolan di kepalanya sangat jelas. Sepasang cakar depan, cakar tajam lahir di bawah perut. Mencengkeram tanah bisa membuatnya bergerak lebih cepat. Sepasang mata emas hanya memancarkan cahaya lembut saat memandang Tanggulin, dan saat melihat hal lain, selalu terlihat cuek. Itu adalah roh jiwa pertama Tanggulin, dan itu memberi Tanggulin keterampilan yang menjerat dan formasi lonjakan perak biru, jadi kedua keterampilan jiwa ini juga dapat digunakan dengan sendirinya. Kekuatan tubuh dipelihara oleh darah Raja Naga Emas, dan itu semakin seperti naga. Roh dapat tumbuh, tetapi secara umum, pertumbuhan roh terutama bergantung pada penyerapan kekuatan spiritual dari platform kenaikan. Tapi Jin Yu jelas tidak hanya menyerap kekuatan spiritual, tetapi juga kekuatan ki dan darah dari Tanggulin. Setiap kali segel Raja Naga Emas dibuka, segel itu akan berevolusi bersamanya. Tanggulin telah berada di Lembah Naga selama 3 tahun dan menyerap roh naga itu juga akan memberi manfaat besar baginya. Meskipun lunas yang diperoleh dari Tyrannosaurus masih tertinggal jauh, evolusinya sangat berkelanjutan. Pada tingkat ini, itu akan menjadi naga sungguhan suatu hari nanti. Pergi, ayo cepat dan selamatkan orang-orang. Aku tidak tahu apakah jiwa Master Jahat mengirim sinyal untuk membantu. Kuharap Federasi bisa segera mengirim seseorang. Selamatkan orang dulu, mari kita bicarakan. Ye Xinglan mengerutkan kening. Terlepas dari apakah para guru roh jahat memiliki bala bantuan, mustahil bagi mereka untuk pergi seperti ini sekarang. Saya tidak tahu berapa banyak penumpang yang tewas di kereta, tetapi ada juga lebih banyak penumpang yang perlu menyelamatkan nyawa mereka. Setiap orang tidak pandai dalam perawatan, tetapi roti daging besar pemulihan Sulisi setidaknya dapat membantu yang terluka meningkatkan kesempatan untuk dirawat. Tanggulin berkata kepada Sulisi, "Waras, berikan kami salah satu dari roti keterampilan jiwa ketiga, keempat, dan kelima Anda. Sehingga tidak ada waktu bagi guru jiwa jahat untuk muncul membantu." Bagus. Sulisi setuju dan mulai melafalkan mantranya. Roti itu muncul satu persatu, dan semua orang buru-buru mengambilnya. Dengan peningkatan kekuatan roh baju besi pertempuran, kekuatan roh keseluruhan Sulisi adalah yang terkuat di antara semuanya. Sambil membuat roti, semua orang dengan cepat bergegas ke kereta. Saat menyelamatkan orang, Tanggulin menunjukkan keunggulan uniknya. Seni bela diri Kaisar Perak Biru terbuka, dan tanaman merambat besar mengalir ke kereta seperti ular piton. Mereka bisa berupa dongkrak untuk membuka ruang yang dikompresi, atau tandu untuk mengeluarkan yang terluka dengan hati-hati. Di bawah kendali kekuatan spiritual Tanggulin, dia bisa menyelamatkan orang paling cepat.
Yang lain hanya mengikutinya, dan orang-orang terluka yang dibawa keluar dari kereta oleh Kaisar Perak Biru. Mereka melakukan beberapa perawatan darurat, dan Sulisi memasukkan tas pemulihan lainnya. Menstabilkan kondisi luka.